nasib Fadel Bajideh. Dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak, tampaknya masih belum ada tanda-tanda akan berakhir. Setelah permintaan penangguhan penahanannya ditolak, ia pun harus mendekam lebih lama dengan penambahan masa tahanan selama 40 hari ke depan. Hal itu pun tak pelak membuat keluarga Bajideh merasa kecewa saat menjenguk sang adik di tahanan beberapa waktu lalu. Bintang menjelaskan bahwa Fadel sudah ikhlas menjalani proses hukum yang menjeratnya. Sementara itu, kuasa hukum Rasman Nasution menjelaskan bahwa memang penangguhan terhadap tersangka dengan kasus seperti yang dilaporkan Nikita Mirzani itu tak mungkin dilakukan. Dia hanya berharap kasus sang klien segera dilimpahkan ke persidangan. Kasus yang dilaporkan oleh NM dan kemudian setelah VA sudah menjadi tersangka kemudian ditahan selama 20 hari ke depan. Lanjut untuk pemberkasan masih berjalan, oleh karena itu dari penyidik menambah untuk penahanannya menjadi 40 hari ke depan. Memang dari berkas harus dilengkapi tentunya ya, dari mulai barang bukti, kemudian saksi-saksi, nah itu semua dilengkapi. Oleh karena itu dari penyidik melengkapi itu butuh waktu. Tidak sebentar tentunya, dan semuanya pasti sudah diperkirakan. Oleh karena itu dari waktu 20 hari ke depan itu tidak memungkinkan untuk melengkapi berkas. Oleh karena itu 40 hari ke depan dari penyidik sudah memperpanjang masa penahanan dari VA. Ya sempat kecewa, tapi kan untuk proses hukumnya kan kita mesti jalanin dulu. Untuk dari kepolisian kan juga bilangnya kan katanya berapa hari tuh? 40 hari ya penambahan 40 hari. Kita masih upayakan untuk penangguhan kayak gitu. Jadi ikhlas, cuman ikutin aja prosesnya, ikutin proses yang udah ada di Polres ini. Cuman dia kangennya buka puasa bareng, kalau sahur bareng gitu, terus kangen sama mama kayak gitu. Alhamdulillah lancar dia, puasanya lancar, alhamdulillah. Ini ya udah lebih calm dia sekarang sih. Saya sudah ngomong dari awal ke Fadel, kepada keluarga Fadel, bahwa tidak mungkin ada penangguhan penahanan terkait dengan kekerasan seksual anak di bawah umur. Yang ada, kita ingin secepatnya dilimpahkan agar ada proses persidangan dan sidangnya pun tertutup untuk umum. Alih-alih bersatu dengan Laura Mezani Mawardi, kisah cinta Fadel Bajideh kini berakhir di balik jeruji besi. Rasman pun mengaku sampai detik ini masih diduga bahwa ada tekanan dari berbagai pihak yang membuat Loli akhirnya merubah BAP di kepolisian yang berujung penetapan Fadel sebagai tersangka. Rasman pun memberikan pesan kepada Loli untuk segera jujur sebelum permasalahan semakin kisruh dengan laporan polisi lainnya. Loli itu dengan saya hampir 24 jam ketika dia lari dari safe house. Loli di samping dia tidak cakap dan tidak cukup umur, dia juga belum yakin dia bisa damai dengan ibunya. Karena sampai dengan NM ditahan di Polda Metro 3 hari lalu, Loli belum satu rumah dengan dia. Makanya saya bilang, kesempatan ini Ananda Loli, kamu dengarin ngomong Om. Kamu ngomong yang jujur sebelum semuanya menjadi tambah rame karena ada laporan untuk kamu. Itu saja. Fokus ke Fadel aja, masih fokus support Fadel, masih fokus ke keluarga. Gimana cara biar Fadel nggak down, biar gimana cara Fadel bisa balik lagi sama keluarga. Secara belak-belakan, Rasman mengungkapkan perubahan BAP dari Loli yang membuat Fadel kini mendekam di tahanan. Dalam pengakuannya, Loli mengatakan sudah 10 kali berhubungan badan dengan Fadel dan saat melakukan aborsi juga dalam situasi video call dengan mantan kekasihnya tersebut. Karena itulah, menurut Rasman, tindak dugaan aborsi yang dilakukan Loli dapat diancam pasal pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Perbuatan aborsi dari Loli sesuai dengan pengakuan dia, Loli mengaku 10 kali berhubungan badan dengan Fadel.
Loli mengaku hamil tanggal 9 Mei 2024 dan dia video call dengan Fadel sambil makan obat untuk melakukan aborsi. Itu di BAP dia. Maka terkait dengan kekerasan seksual anak di bawah umur, itu memang ada tindak pidana 15 tahun maksimal. Tapi untuk aborsi, itu beresiko 4 tahun. Saya sudah 4 mata bicara dengan Loli. Dan saya tekan di situ sebenarnya Loli. Bukan baik-baik saya ngomongnya, saya tekan gitu. Karena memang saya menginginkan fakta gitu. Karena lawyer ini ketika mendampingi klien selalu menyampaikan kepada klien itu untuk bicara jujur aja gitu. Supaya kita tahu materi pembelaan apa yang akan kita hadirkan ke depan, materi pembelaan apa yang akan kita buktikan nanti di persidangan gitu. Kalau seandainya klien tidak jujur, ini akan menjadi sulit pada ruang pembelaannya gitu. Makanya saya selalu nekan itu kepada Fadel untuk jujur kepada saya. Bolehlah kalau mungkin kepada teman-teman media dia masih melakukan pembelaan, tapi kalau kepada lawyer jangan gitu. Supaya lawyer ini bisa melakukan pembelaan secara maksimal gitu. Karena pembelaan itu ketika orang sudah melakukan bersalah, berarti kan kita harus mengupayakan supaya hukumannya ringan, supaya ada unsur-unsur pemaaf, kan gitu poinnya. Tetapi kalau Fadel menyatakan dia tidak bersalah, ya udah kita perjuangkan gitu. Kita nyatakan sampai putusan nanti bebas begitu. Di sisi lain, Rasman sempat mengungkapkan bahwa dirinya sempat merasa kecewa baik dengan Fadel maupun Loli. Ia bahkan berkali-kali menekankan kepada mereka untuk bicara sejujurnya. Namun kenyataannya Fadel akhirnya justru ditetapkan menjadi tersangka, bahkan ditahan. Semua itu ia duga keras karena ada kesaksian yang tidak sesuai fakta dan memilih untuk mengujinya di pengadilan. Karena itulah Rasman dan keluarga Bajide rencananya dalam waktu dekat akan melaporkan Loli ke jalur hukum. Fadel dikenakan dengan kekerasan seksual dan menyuruh atau mengetahui melakukan aborsi, maka yang aborsi siapa? Kan gak mungkin Fadel yang aborsi, dia laki-laki. Yang aborsi kan si Loli. Nah, kita lihat secara undang-undang, Loli bisa dijerat melakukan aborsi meskipun dia anak di bawah umur. Ancaman hukumannya 4 tahun. Ini yang mau kami laporkan. Loli nggak bisa diskusi sama saya. Loli kan sudah di tempat yang lain. Fadel, Martin, Bintang, sama Pak Umar udah koordinasi. Kemungkinan pulang dari Medan ini saya akan kami bertemu dan kita akan buat laporan. Kalau keluarganya Kang Semir bilang kok akhirnya jadi seperti ini juga saya bingung ya, karena kan memang anaknya yang melakukan. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Fadel Bajide menjalani masa penahanan sejak Kamis 13 Februari 2025. Hal itu pun sempat membuat sang ibu kondisi kesehatannya drop dan sempat jatuh sakit. Hal itulah yang juga menjadi salah satu alasan kuat Fadel ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Apalagi di bulan suci Ramadan, begitu banyak momen kebersamaan yang hilang di tengah-tengah mereka sejak Fadel ditahan. Waktu itu pertama udah sekali datang, sempat ngedrop lagi, masih gimana sih anak paling kecil, masih apa ya, nggak kuat ibu karena kan paling dekat sama ibu kan itu kan. Fadel apapun juga nge-request makanan juga sama mama gitu. Sempat jadi belum sanggup ya. Jadi kemarin datang sekali nggak sanggup, udah biarin nanti gampang. Gitu aja ya. Ya alhamdulillah seger. Ya kata orang situ juga jadi sholat bareng apa dia semuanya akrab baik. Seger kok tadi. Jadi udah dia pasrahin ke penyidik aja, nanti kan lagi ditunggu ini surat ke proses ya, proses upaya penangguhan atau upaya ini. Ibu ya selalu mendoakanlah anaknya gimana yang terbaik ya kan, biar apa dia lebih tenang di sini gitu aja sih. Batasnya. Yang menguatkan ibu itu ya saya, papa, Bintang yang ada di rumah lah, kita kuatin terus gitu.
Setali 3 uang dengan Fadel Bajide, Nikita Mirzani juga tengah mengajukan penangguhan penahanan. Beberapa waktu lalu bahkan sempat heboh surat dari Loli untuk menjadi penjamin sang ibu. Namun hal itu dibantah dengan tegas oleh Rasman yang menilai sangat tidak mungkin Loli yang masih di bawah umur bisa membuat penangguhan Nikita dikabulkan. Apalagi ancaman hukuman sang seteru sangatlah tinggi, mencapai 20 tahun penjara. Rasman juga menyinggung setelah Nikita ditahan, dunia sosial media menjadi lebih tentram. Ia juga menanggapi perihal kemungkinan Nikita menggunakan alasan single mom untuk keluar dari jeratan jeruji besi. NM tidak mungkin ditangguhkan kalau penjaminnya Loli. Bagaimana mungkin si Loli menjadi penjamin ibunya sementara dia masih di bawah umur? Kan nggak logis. Emang boleh kalau anak-anak di bawah umur? Kan nggak boleh kan? Belum cakap. Dirinya sendiri dia belum bisa, bagaimana dengan orang lain? Saya yakin nggak bisa ditangguhkan. Pertama, ancaman hukuman 20 tahun. Yang kedua, perilaku dia selama ini. Sejak dia ditahan kan berkurang medsos yang maki-maki orang kan? Bilangin saya ini dibilang kura-kura ninja lah. Dibilang saya kodok buduk lah. Bayangin itu. Semua dibilanginya. Apa yang nggak dibilangnya manusia? Dia paling ganteng lah, paling cantik dia menurut dia. Jadi untuk NM, saya kira ini untuk ditangguhkan itu sudah berat. Tidak mungkin. Dan menurut saya ya, NM ketika ditahanan sekarang ya mengoreksi diri. NM Nikita memiliki 3 orang anak. Oke, 1 perempuan 2 laki-laki. Saya sampai hari ini tidak tahu siapa ayah Loli, siapa ayah yang 2 lagi. Coba dulu beritahu saya siapa ayah Loli, siapa ayah anaknya yang 1 lagi dengan yang 1 lagi 3. Kok kayaknya beda-beda bapaknya ini, bingung juga saya. Tapi saya tidak menuduh ya, itu terserah dia. Nah pertanyaannya, selama ini anak ini bayi apa enggak? Enggak kan? Sudah besar juga. Bisa diasuh lah. Kemudian Vanessa Angel, dia punya baby, dia nyusui di penjara. Kemudian Zarima Mirapsur, Ratu Ekstasi, hamil di penjara. Apa masalah? Ya, saya yakin Nikita Mirzani sudah memaklumi perbuatan dia itu berisiko untuk dia dan anaknya. Tetapi dengan pertimbangan yang kalian sampaikan tadi, apakah anak itu akan menjadi alasan kuat untuk dia ditangguhkan? Menurut saya tidak. Saya orang pertama yang ngomong ya, 2 minggu yang lalu, saya yakin kalau Nikita Mirzani diperiksa tanggal 3 Maret ditahan. Itu kata-kata saya. Dan benar ditahan.